dan yang lainnya. Pertama pada kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali maupun baik secara offline maupun secara online dalam rangka untuk menimba ilmu dari beberapa tokoh yang fenomenal ya di kalangan IMM. Yang kedua, salawat dan salam tanpa juga kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana berkat perjuangan beliau kita masih bisa merasakan indahnya dinul Islam sampai saat ini. Baik teman-teman, pemateri pertama kita pada seminar Pra Darul Arqam Madiyah PCM Sukoharjo pagi hari ini yaitu Kanda Imawan Fitra Hamdani dengan tema yang akan dibawakan yaitu individuasi kader bangsa menuju etos pencerahan. Sebelum saya menyerahkan kepada Kakanda, saya akan sedikit membacakan kurikulum kita dari Mas Fitra Hamdani. Beliau lahir di Sumbawa ya Mas ya? Lahir di Sumbawa dan menempuh banyak jenjang pendidikan, dan yang terakhir jenjang pendidikan yang ditempuh itu S2 hukum di UNS ya, S3 ya sekarang ya, tapi belum selesai Mas ya? Belum selesai. Yang sekarang menempuh doktor di Universitas Muhammadiyah Surakarta, masih dalam on proses. Beliau pernah menjabat di komisariat IMM Pondok Hajanuria Soblon sebagai ketua komisariat, pernah juga menjabat di pimpinan cabang IMM Sukoharjo, menjabat sebagai ketua, dan di Korps Instruktur DPD Jateng ya Mas ya? Sama Kabin RPK di DPD IMM Jawa Tengah. Mungkin itu sedikit kurikulum vitae yang saya ketahui ya. Mungkin teman-teman nanti bisa kita obrol panjang dan cari tahu sendiri terkait bagaimana Kakanda Imawan Fitra Hamdani ini menempuh berbagai perjuangan di IMM gitu. Langsung saja saya serahkan kepada Mas Fitra Hamdani waktu dan kesempatan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadis taraktu fikum amrayni tamassaktum bihi ma tadi dan kita termasuk. Pertama-tama, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita diperkenankan untuk bertemu. Saya terutama secara pribadi alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi, bercengkrama dengan adik-adik semua. Saya pernah berada di posisi adik-adik. Mungkin saya juga tidak pernah waktu itu terbayangkan untuk kemudian juga berada di depan sini untuk kemudian menjadi, kalau bahasa saya tidak suka menjadi bahasanya pemateri, bukan mengawali diskusi kita pada pagi hari ini. Saya tidak pernah terbayangkan itu untuk mengawali diskusi. Kemudian yang kedua, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pencari peradaban. Semoga kita semua merupakan umat yang memang punya hak untuk mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Karena seorang muslim atau manusia yang paling merugi adalah
orang pada yaumul hisab tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua adalah golongan yang mendapatkan syafaat. Kemudian saya tadi dibacakan tema tentang etos yang menuju kader bangsa. Ya. Saya akan bicara dua model, dua apa bahasanya ya, dua kerangka berpikir. Yang pertama saya coba akan sedikit menggunakan kerangka berpikir agak konseptual. Yang kedua saya akan coba mengajak teman-teman juga menyampaikan secara fakta real di lapangan keadaan itu seperti apa. Jadi yang pertama mungkin saya akan sampaikan secara konseptual. Seperti yang kita pahami bersama, ketika bicara etos, kita sebenarnya punya, kalau bahasa saya, 3 identitas itu lebih kepada etos yang merupakan basis ontologi dalam ilmu filsafat. Karena saya kan memang filsafat ngambilnya S2, S3, jadi basis ontologi itu spiritualitas di basis ontologi kita. Kemudian kalau bicara etos, kemudian etos ada etos spiritualitas, ada etos humanitas, dan ada etos intelektualitas. Nah, dalam masing-masing basis ontologi yang dijadikan sebagai etos ini, secara bersamaan dia juga bisa menjadi basis epistemologinya. Jadi sebenarnya di dalam ontologi itu ada epistemologi. Di dalam epistemologi itu, di dalam ontologi etos IMM 3 hasanah identitas kita, satu sisi dia bisa ditempatkan sebagai basis ontologi, tapi bisa juga ditempatkan sebagai basis epistemologi. Tapi dalam pembicaraan ini saya akan tempatkan 3 konsep nilai IMM itu dalam basis epistemologi. Tapi kalau bukunya Sani menempatkan, ada bukunya Halim Sani ya, menempatkan 3 hal ini sebagai basis ontologi. Tapi saya akan menempatkan ini sebagai basis epistemologi. Nah, spiritualitas ketika ditempatkan sebagai basis epistemologi, maka kemudian tentu di bawahnya sebelum epistemologi ada basis ontologinya dari spiritualitas. Ya. Basis ontologi dari spiritualitas, seperti yang saya pahami, saya kemudian merenungkan kayaknya kita memiliki 4 etos dari basis epistemologi spiritualitas. Satu adalah keikhlasan. Yang saya paham. Konsep ikhlas, teman-teman bisa banyak baca bukunya, misalnya Al-Ghazali di jilid ke-3 kalau nggak salah ya, jilid ke-3 punya Al-Ghazali ya, yang membicarakan Ihya Ulumuddin jilid ke-3, dia membicarakan tentang konsep ikhlas. Di mana kemudian memang ikhlas ini gampang disebutkan, tetapi sangat sulit dilaksanakan. Orang semua gampang ngomong ikhlas, tapi tidak kemudian sesederhana itu kalau kita pisahkan konsep ikhlas. Ikhlas itu bisa diterjemahkan secara sederhana, misalnya melakukan sesuatu, memberikan pekerjaan, memberikan daya upaya tanpa kemudian mengharapkan imbalan apapun dari manusia, dari makhluk. Hanya mengharapkan dari Allah SWT. Biarkan Allah yang menilai imbalan, memberikan imbalan itu, menilai sebesar apa kemudian kita punya hak atas pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah dari spiritualitas yang saya pahami, sering keikhlasan adalah rasa syukur. Rasa syukur itu artinya merasa cukup agar kita tidak kemudian menjadi manusia yang selalu merasa kurang. Kalau teman-teman pahami kenapa orang korupsi, padahal mungkin kapasitas makannya kan sama manusia 3 kali sehari. Bahkan mungkin pejabat itu lebih sedikit makannya daripada kita yang mahasiswa. Tapi kenapa kemudian banyak orang korupsi? Karena tadi tidak menempatkan rasa syukur sebagai
terapang di dalam dirinya. Rasa syukur mungkin hanya lip sync saja, gampang diucapkan seperti ikhlas, gampang diucapkan, tetapi tidak semua orang mampu menerapkan rasa syukur karena memang seperti dalam kitab Al-Quran, ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu sebenarnya ketika sudah dikasih satu gunung emas, maka kemudian manusia dengan nafsunya dia akan meminta satu gunung emas lagi, karena manusia itu pada hakikatnya akan selalu merasa kurang. Orang yang selalu merasa kurang adalah ketika tidak kemudian memiliki rasa syukur. Orang yang korupsi sebenarnya karena kehilangan nilai rasa syukur dalam dirinya. Jadi basis ontologi dari spiritualitas satu tadi adalah keikhlasan, dua adalah rasa syukur. Kemudian yang ketiga yang saya pahami adalah kemudian basis ontologi yang ketiga dari spiritualitas, ikhlas, rasa syukur. Kemudian adalah bukan merasa rendah diri, tetapi mau mengerjakan sesuatu. Susah saya bahasakan lebih sederhana. Mau mengerjakan sesuatu, tetapi itu bermakna bagi orang banyak, walaupun sebenarnya itu tidak memiliki nilai apa ya bahasanya, nilai populis. Jadi pekerjaan yang tidak populis, tetapi sebenarnya pekerjaan yang bermanfaat untuk orang banyak. Nggak populis, nggak penting sebenarnya. Tetapi sebenarnya pekerjaan itu penting untuk orang banyak. Contoh yang paling sederhana misalnya pekerjaan yang nggak populis, misalnya ketika teman-teman jalan, ada lihat batu di tengah jalan disingkirkan, itu sebenarnya bagi sebagian orang, bagian besar bahkan mungkin itu nggak penting, tetapi itu bermanfaat bagi orang banyak. Siapa tahu batu itu bisa menyebabkan orang ditabrak kendaraan kemudian dia terpleset dan jatuh, bisa jadi. Dan terjadi misalnya tabrakan beruntun karena adanya batu itu. Tapi teman-teman kemudian memikirkan itu. Itu salah satu contoh. Atau mungkin saya sedikit menyindir senior-senior kita yang sudah sangat besar. Namanya sudah gengsi isi master misalnya gitu kan. Itu pekerjaan yang nggak penting bagi senior-senior yang hebat gitu. Tapi bagi saya itu penting. Dibandingkan muktamar lebih penting isi master. Serius, demi Allah. Kalau saya, karena bagi saya proses regenerasi kader itu sangat penting dibandingkan prosesi muktamar yang hanya pergantian urusan. Bagi saya loh ya, bagi senior-senior YMM yang lain ya terserah, itu bagi saya. Nah, tiga itu yang saya anggap sebagai basis ontologi dari spiritualitas. Yang pertama ikhlas, yang kemudian adalah yang kedua adalah rasa syukur. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pekerjaan yang penting bagi orang lain untuk peradaban, tetapi itu sebenarnya nggak populis bagi sebagian orang. Kemudian yang kedua, basis epistemologi yang kedua adalah humanitas. Basis ontologi dari basis epistemologi yang kedua humanitas ini, teman-teman bisa cek di Al-Quran surat Al-Imran ayat 110. Yang maknanya bisa saya maknakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah nilai egaliter. Nilai egaliter. Nah, nilai egaliter ini adalah punya rasa kepedulian terhadap orang yang paling sederhana lah, misalnya kita tahu mungkin kalau kita lewat UMS ya, mungkin pengemis itu lebih kaya daripada kita. Bahkan ketika saya semester 5 waktu itu, saya pernah dengar ada pengemis di satu jembatan di UMS setiap hari di sini. Tetapi sedengar info dia lebih kaya dari kamu. Persoalannya bukan dia lebih kaya dari kita. Ketika kalian pilih ngasih aja. Nggak usah pikir dia lebih kaya atau kamu lebih miskin. Kasih aja sebisamu. Nggak ada masalah. Kasih aja. Ada kepedulian. Atau sederhananya ngelihat temannya sakit gitu ya, cuek aja misalnya. Atau misalnya lihat temannya pas bawa motor, ngelihat temannya atau misalnya siapapun ya, yang kemudian lagi butuh tumpangan, ya nggak apa-apa gitu, dikasih tumpangan. Apabila memang di belakang kalian kosong, paling sederhananya seperti ini. Kemudian nilai egaliter ini juga kemudian sebenarnya menjadi root dari
salah satu penting dari Kiai Ahmad Dahlan mendirikan organisasi. Kenapa organisasi ini didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan? Karena keprihatinannya terhadap kualitas pendidikan bangsa Indonesia. Kiai Ahmad Dahlan menginginkan kualitas pendidikan anak-anak bangsa menjadi gaya berpendidikan seperti Barat, tetapi tidak meninggalkan fondasi keislaman. Sebenarnya, karena ada nilai-nilai egaliter. Kiai Ahmad Dahlan peduli terhadap anak bangsa. Makanya kemudian Muhammadiyah berdiri karena nilai egaliter tadi, nilai kemanusiaan. Kemudian yang kedua, makna dari ayat 110 itu adalah memiliki keberanian untuk bertindak. Jadi bukan hanya prihatin, bukan hanya peduli, tetapi ada keberanian untuk bersikap. Ketika melihat ada ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Sikapnya jelas, gitu. Dan fondasi sikapnya juga harus jelas. Gitu. Enggak hanya bersikap asal bunyi, tetapi juga harus punya argumentasi yang baik kenapa itu dilakukan, kenapa kalian bersikap. Misalnya BBM kemarin habis naik, banyak mahasiswa yang demo. Argumentasinya harus jelas. Begitu juga antara Yemen, karena Yemen terlahir dari 3 epistemologi basis tadi, salah satunya adalah humanitas, fondasinya juga harus jelas gitu, ketika memang ingin menunjukkan sikap. Kalau teman-teman ingat apa yang kemudian disebutkan di dalam sebuah ayat Al-Quran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu jadi fa'illam tastati kami lisani fa'illam tastati kami qalbihi. Terus selama lemahnya iman itu adalah kemudian dengan diam. Jadi ya kan itu sebenarnya bisa melakukan itu dengan tangan. Dengan tangannya apa? Karena kita punya masa, punya organisasi, seharusnya bisa melakukan interupsi terhadap fenomena-fenomena empiris yang menjadi kebijakan siapapun yang kemudian itu tidak berpihak kepada masyarakat, tidak berpihak kepada orang banyak. Dan basisnya, argumentasinya harus jelas. Kenapa kalian harus bersikap untuk menentang sesuatu yang dianggap tidak benar dan tidak baik atau dolim lah bisa. Karena orang dolim itu sebenarnya menurut beberapa ulama diyakini bahwa salah satu kelompok yang tidak akan mendapatkan syafaat di yaumul hisab yang akan diberikan nanti adalah orang yang dolim. Makanya hati-hati. Kalau ingin jadi pemimpin, hati-hati. Kalau kalian tidak memastikan diri kalian tidak akan dolim, maka jadilah pemimpin. Tetapi kalau kalian tidak yakin kalau kalian tidak akan dolim, maka jangan jadi pemimpin. Karena itu kalian menjerumuskan diri kalian untuk kemudian tidak akan mendapatkan syafaat. Ya bisa. Nah, salah satu kelompok yang tidak akan mendapatkan syafaat lagi ketika yang bisa adalah orang yang dolim. Terlebih lagi pemimpin yang dolim. Maka hati-hati. Menjadi pemimpin itu hati-hati. Tapi walaupun sekarang kan banyak orang berebut untuk menjadi pemimpin kan. Banyak orang berebut. Menjadi pemimpin itu pahalanya besar. Tetapi ketika dia amanah. Tetapi apabila dia dolim, dia tidak amanah, maka bukan hanya dia berdosa, tetapi dia tidak akan mendapatkan syafaat di yaumul hisab. Tidak akan mendapatkan syafaat seluruh. Jadi menjadi pemimpin itu baik, pahalanya besar, tetapi itu bisa menjadi bumerang apabila kalian tidak bisa bertanggung jawab. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah intelektualitas. Intelektualitas sebagai basis epistemologi memiliki basis ontologisnya sendiri. Satu adalah keterbukaan. Terbuka. Sebagai seorang intelektual itu harus terbuka. Terbuka artinya bukan hanya terbuka terhadap perubahan, tetapi terbuka terhadap kritik. Ya. Karena di dalam kritik kita dapat meningkatkan kualitas kita. Karena kita dapat menilai kualitas kita dari kritik orang. Yang berhak memberikan rapor terhadap kita itu siapa sih? Orang lain. Bukan diri kita sendiri.
Maka salah satu basis ontologi dari intelektual, seorang intelektual itu adalah terbuka terhadap perubahan, berarti adaptif artinya, dan terbuka terhadap kritik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jujur. Orang intelektual itu harus jujur. Salah katakan salah dengan ukuran yang tidak benar, katakan benar dengan ukuran yang jelas. Ketika dikatakan setengah benar, setengah salah, ukurannya juga harus jelas. Itu seorang intelektual. Kemudian yang ketiga adalah imajinasi kreatif. Orang intelektual harus punya imajinasi kreatif. Untuk memiliki imajinasi kreatif, seorang intelektual harus hafalan tafakkur dan hafalan tadabbur. Harus bisa berpikir dan bertadabbur merenung. Di Sokrates mungkin. Itu orang bisa memiliki imajinasi kreatif. Itu kreativitas. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah kritis, nalar kritis. Seorang intelektual harus mungkin nalar kritis. Bukan hanya kritis, tapi berani mengungkapkan daya kritisnya. Tidak hanya mungkin, oh salahnya di sini, tapi dia harus punya keberanian untuk kemudian melakukan kritik. Itu basis ontologi dari intelektual. Itu yang saya pahami. Nah, dari 3 basis epistemologi, spiritualitas, humanitas, dan intelektualitas, dan di masing-masing basis epistemologi punya basis ontologinya masing-masing, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita kemudian sebagai kader IMM yang memiliki 3 identitas tadi? Mungkin teman-teman masih berproses saat ini, tetapi termasuk saya mengukur diri saya dari itu. Pasca adik-adik semua dari IMM, kira-kira apakah kalian mampu untuk kemudian mengemban etos tadi? Etos itu bahasa lain dari nilai. Bahasa lain dari nilai. Jadi nilai-nilai tadi bisa diemban tidak? Saya mengatakan saya sendiri belum sepenuhnya bisa mengemban 3 etos tadi sebagai alumni IMM. Masih banyak hal-hal dari basis ontologi dan 3 epistemologi nilai tadi yang belum bisa saya terapkan dalam kehidupan. Saya harus jujur. Tetapi untuk menjadi baik sebagai kader IMM juga tidak harus kemudian ideal menerapkan semua itu. Karena adik-adik juga nanti akan memiliki taksiran sendiri terhadap etos dari IMM atau nilai 3 identitas tadi. Adik-adik punya kemudian bisa juga menafsirkan. Karena ini sebenarnya tafsir terbuka sebenarnya. 3 identitas IMM itu basis tafsir terbuka. Siapapun bisa mentafsirkan ini. Yang penting basis filosofisnya jelas. Tidak ada masalah. Ibaratnya ini ruang terbuka seperti bisa kita. Seperti Pancasila lah. Pancasila itu kan sudah jelas 5 sila ya. Tetapi ada yang mengatakan Pancasila itu sebagai basis filosofis. Ya. Ada yang mengatakan bahwa orang hukum mengatakan Pancasila itu sebagai ground norm. Ya. Dia adalah basis a priori kalau dalam bahasa filsafatnya. Ya. Dan di breakdown dalam proses a posteriorinya, praksisnya. Di dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, begitu juga nilai-nilai 3 identitas darinya itu adalah 3 nilai yang terbuka yang ada di semua bisa juga tafsirkan secara terbuka, itu sah saja, nggak ada soal. Yang penting ingat basis filosofisnya harus jelas. Nah tadi kerangka seperti saya katakan di awal, saya akan jelaskan kerangka konseptual etos dari IMM. Kemudian secara praksisnya harusnya ada kader IMM menjadi seperti apa ketika kemudian kedepannya akan menjadi seperti apa menerapkan nilai-nilai ini. Kalau saya melihatnya begini,
Itu terserah adik-adik mau milih jadi apa. Yang penting jangan jadi koruptor atau jangan jual narkoba. Yang penting positif, sederhana saja. Terserah adik-adik mau jadi apapun, yang penting tetap punya tanggung jawab moral terhadap perserikatan. Itu sih bagi saya. Punya tanggung jawab terhadap perserikatan. Mau jadi musisi, mau jadi bisnismen, mau jadi budayawan, mau jadi apa namanya entrepreneur, mau jadi politisi, ya, mau jadi negarawan, mau jadi pejabat BUMN, mau jadi apapun, terserah. Gitu. Itu pilihan kita masing-masing. Tapi tetap harus punya tanggung jawab moral terhadap perserikatan. Itu kuncinya. Tanggung jawab moral terhadap perserikatan. Kalau bagi misalnya kader-kader IMM yang akan meneruskan keberlanjutan karirnya di Jawa atau di daerah-daerah yang kapal usahanya besar, kalau bisa masuklah AUM. Kalau memang AUM-nya besar secara finansial, masuk daripada dimasuki orang lain. Misalnya nih kayak Solo nih, WPS nih. Kalau bisa kader Solo itu masuk di WPS daripada diisi oleh orang-orang yang bukan kader. Atau misalnya kader Jogja, kader Semarang. Tapi ini agak sulit ketika bicara tentang Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Karena Indonesia Timur dan Indonesia Tengah itu awalnya miskin. Misalnya kayak saya di Sumbawa. Kita itu bekerja di luar Muhammadiyah, uangnya ditarik ke Muhammadiyah karena awalnya miskin. Itu loh. Awalnya miskin. Misalnya kayak saya mendirikan IMM misalnya di Sumbawa tahun 2017. Ya bukan dari awal uangnya, bukan dari perserikatan, tapi dari pribadi gitu loh. Uangnya didapat dari luar. Kemudian itu ditarik ya untuk membesarkan perserikatan. Berbeda kalau di Jawa yang awalnya banyak, maka masuklah banyak di sini. Tapi bagi saya, bagi teman-teman yang lain mungkin di Indonesia Timur, harus kemudian bekerja di luar Muhammadiyah dan kemudian jaringan dan kapital yang di luar itu ditarik ke dalam Muhammadiyah untuk membesarkan. Itu berbeda. Jadi tidak gampang menjadi kader Indonesia Timur atau Indonesia Tengah seperti saya, tidak gampang. Jadi harus siap. Saya itu nggak hidup di Muhammadiyah. Saya ngajar di kampus yang nggak ada logo-nya Muhammadiyah. Saya juga mendirikan kan basisnya bukan juga di kampus. Di kampus yang nggak ada logonya Muhammadiyah. Biayanya dari mana? Biayanya dari alumni-alumni yang bisa dimintai. Kita nggak bisa mengharapkan dari Muhammadiyah karena Muhammadiyah nggak punya uang. Di tempat saya. Berbeda kalau di Jawa. Itu risikonya. Jualannya beda. Tetapi yang terpenting adalah dimanapun kalian berada, yang penting tetap punya tanggung jawab moral terhadap Muhammadiyah. Kalau teman-teman di Solo, di Jogja, atau misalnya di beberapa PWM yang AUM-nya atau PDM yang AUM-nya besar, sayang kalau kalian nggak, maksudnya AUM usahanya besar, sayang kalau kalian nggak masuk ke situ, kalian harus masuk. Jangan sampai nggak masuk, masuklah. Daripada diisi oleh orang-orang yang nggak jelas proses kaderisasi. Masuklah. Kalau saya mau masuk gimana? AUM-nya miskin semua, malah ikut ngakak kita. Nggak bisa kita ngapa-ngapain. Maka kita harus kemudian mencari uang di luar Muhammadiyah, tetapi dimasukkan ke Muhammadiyah. Baik itu jaringannya, programnya, uangnya, itu sedikit-sedikit dimasukkan. Ketika ada acara DAM, acara DANI, atau acara apapun, kita masih bisa ngasih dikit-dikit itu. Walaupun kita nyari uangnya di luar Muhammadiyah. Itu
gitu. Jangan apalah. Terserah teman-teman menjadi apapun, itu pilihan masing-masing adik-adik semua. Yang penting punya kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap persyarikatan. Itu garisnya. Terima kasih. Maka teman-teman, terima kasih banyak kepada Kanda Imawan Fitra Hamdani, materi yang sangat fenomenal sekali. Jadi saya punya istilah tadi yang terakhir, Kanda. Jadi untuk orang-orang Indonesia Timur itu istilahnya begini, hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Tapi kalau untuk Muhammadiyah seperti yang di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu Muhammadiyahnya udah gede. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk kaumnya banyak. Iya, mereka berlomba-lomba untuk mencari hidup di Muhammadiyah. Nggak apa-apa susah. Dan itu harus menurut saya. Ya, itu hanya istilah saja. Jadi tadi yang disampaikan oleh Kakanda Fitra Hamdani tadi ada secara konseptual terkait 3 identitas IMM, ada spiritualitas atau kita kenal dengan religiusitas, ada humanitas dan ada intelektualitas, dan juga ada secara sisi. Mungkin teman-teman kalau ada yang bertanya, baik yang hadir secara offline di sini atau teman-teman yang belum bisa hadir secara offline yang ada di online, mungkin ada pertanyaan dan kita ada sedikit sharing session lah rasanya, agak komunikasinya nggak satu itu. Teman-teman kalau ada yang ditanyakan, saya silakan. Bebas ya, mau tanya berapa, santai aja, tanya Mas ya. Gimana, Atom? Yang di online, ada yang perlu dipertanyakan atau enggak? Ini jam loh ya, bukan DAD ya. Bukan DAD. Saya tadi yang mengantarkan awalan diskusi loh ya. Kita katakan dari awal, saya hanya pengantar diskusi. Dan jam itu tidak memateri sebenarnya. Hanya stimulus saja, saya itu stimulus saja. Kalau DAD ya wajar sebenarnya, ini sudah tahu. Gimana? Langsung. Individuasi ada. Ya, yang di online. Belum. Mas Majid, yang di online masih ini nggak? Belum. Pada tinggal tidur kayaknya. Pasti. Saya. Ini ada. Ada yang tanya satu. Ada yang tanya. Bisa di sini kan biar ini. Apa ya di sini di kemarin kan? Ini dari Tita Fitriana. Mohon izin Kanda, saya tertarik dengan poin penekanan terakhir. Ini berkaitan dengan tanggung jawab kader. Bagaimana seharusnya IMM memaknai diaspora kader yang sesungguhnya? Diaspora kader itu sebenarnya kan memang harusnya begitu. Kader itu memang harus berdiaspora. Diaspora itu memasuki ruang-ruang apapun seperti yang saya sebutkan tadi. Menjadi politisi, kayak menjadi seniman, menjadi musisi, kayak menjadi ulama, ya, menjadi entrepreneur, kayak menjadi bisnismen, ya, atau menjadi pejabat negara, menjadi hakim, menjadi jaksa. Angkatan saya itu anak IMM banyak jadi hakim, jadi jaksa, ada yang jadi pengacara beberapa, ada juga yang jadi seniman. Itu sebelum dulu, nggak tahu kalau sebelum sekarang. Kalau sebelum sekarang kayaknya dicita-citakan jadi ulama semua. Tetapi angkatan saya, walaupun seperti bebas seperti itu, angkatan saya nggak ada yang nggak sukses.
Serius. Dan semuanya aktif di Muhammadiyah. Walaupun dulu kelihatannya nggak jelas ya. Maksudnya nggak jelas mungkin bagi ukuran mungkin Pondok Sogron sekarang. Mungkin angkatan saya atau angkatan di atas saya bisa dikatakan angkatan yang akan tidak punya masa depan. Kalau dikatakan konsep Pondok Sogron sekarang misalnya kalau kita ngomong diaspora, lebih baik di para Pondok Sogron masa lalu. Berarti misalnya kayak Prof. Zakiuddin Baidawi itu gagal. Ya, karena konsepnya kan masa lalu. Utang Runjinan itu kan gagal dia. Konsepnya masa lalu. Fitra Hamdani saya itu gagal dong. Walaupun saya sudah dosen gitu ya, sudah pernah jadi WF3 itu kan gagal gitu loh. Kalau dianggap konsep masa lalu itu gagal. Gitu. Kalau dianggap Furqan Mawardi tidak gagal mungkin gitu. Tapi Isman Soleh sahabat saya Dr. Isman Soleh itu gagal mungkin. Itu konsep masa lalu Sogron gitu. Tetapi kami dididik secara bebas dan bertanggung jawab, kami berdiaspora ke berbagai bidang. Tapi kami semua punya ikatan moral dan punya ikatan batin yang kuat dengan Muhammadiyah. Artinya diaspora adalah silakan menyebarlah ke ruang-ruang yang saya katakan tadi, ke ruang manapun gitu, yang ada. Tetapi ingat, tanggung jawab kalian tetap punya kaitan batin dan pertanggungjawaban Muhammadiyah. Itu sih sebenarnya yang dikatakan diaspora. Bahkan saya berpikir gitu ya. Saya berani mengatakan di sini, mungkin kalau ada yang bisa dengar. Orang-orang yang merubah konsep Pondok Sogron masa almarhum Ayahanda Jasman Al-Kindi seperti Pondok Sogron saat ini, itu kalau Ayahanda Jasman Al-Kindi dibangun dari kubur itu bisa disentik kupingnya semua itu. Serius. Beberapa orang yang bertanggung jawab mungkin disuruh push up 100 kali itu sama Ayahanda Jasman Al-Kindi almarhum. Kalau tahu Pondok Sogron dirubah seperti saat ini. Yang menurut saya konsepnya juga tidak jelas akan menjadi kader seperti apa. Kalau dianggap model kaderisasi diasporanya tidak sukses, lah ngapain itu orang sukses banyak menjadi orang besar itu kalau dianggap nggak sukses? Contohnya angkatan saya lah, saya nggak bicara angkatan lain. Angkatan saya itu tidak ada yang tidak sukses. Serius. Walaupun mungkin kelihatannya agak kejulan ketika dia menjadi mahasantri. Ya memang begitu Pondok Sogron. Kalau saya di Pondok Sogron itu jangan dinilai jadi ustadz UTM. Kita ini bukan ustadz UTM. Tapi sebegajulan-begajulannya kita, saya itu jadi imam masjid di rumah. Saya masih ngisi khutbah. 2 kali saya ngisi khutbah Idul Fitri di rumah. Sebegajulan-begajulannya saya. Saya masih agak ustadz gitu loh, walaupun saya juga nggak paham banget gitu agama gitu. Iya, saya punya real saja gitu. Saya masih bagian agak ustadz. Nah, saya nggak tahu nih konsep baru ini menjadikan seperti apa gitu kadernya. Saya nggak paham. Ya, dengan berbagai alasan yang terserah. Ya, saya katakan diaspora itu adalah kemudian tadi masuk ke semua ruang-ruang segala bidang, tetapi punya tanggung jawab moral. Itu sih kalau yang menurut yang bisa saya katakan makna dari diaspora. Jadi masuk menjadi musisi ya kader Muhammadiyah, dia punya tanggung jawab moral dengan Muhammadiyah. Itu, terima kasih. Itu yang saya maknai dari diaspora. Oke, menarik tadi yang disampaikan oleh Kakanda. Jadi teman-teman untuk diaspora itu silakan teman-temannya kemanapun ya, di bidang-bidang yang udah disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah yang menyediakan atau Muhammadiyah. Jadi mungkin saya ingat salah satu kata-kata yang sangat populer di kalangan Muhammadiyah gitu Mas, terkait silakan kalian itu jadi apa, jadilah kalian itu dokter, jadilah kalian itu dokter, jadilah kalian profesor, insinyur dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa kembali kepada Muhammadiyah. Begitu kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Dari ini teman-teman yang offline lah, 1 atau 2 gitu. Oke. Terima kasih. Jadi kemarin kebetulan kami
mengikuti KKN Mas di Makassar. Jadi selain dari konten yang menjadi fokus dari KKN itu adalah pertanian, wisata, sama trainer. Kami mendapatkan tugas yaitu pendataan amal usaha Muhammadiyah sama mendirikan sebenarnya kami harus kesusahan sama pendirian Muhammadiyah. Kan setiap posko itu harus masing-masing mendirikan ranting. Tetapi kebetulan saya di Maros, mendapatkan tempat di Maros, itu Muhammadiyah itu kalah sama yang namanya ada organisasi apa ya namanya? Wadah. Terus sama satunya Goa itu kan semuanya orang Muhammadiyah. Nah, kan tapi Muhammadiyah tidak mendapatkan ruang di sana. Yang menjadi bentuk protes terhadap panitia, kami keberatan pertama sulitnya mendapatkan ruang gerak Muhammadiyah di sana. Terus yang kedua, kami orang baru di sana, jadi seharusnya Bapak PDM yang ada di sana itu memberikan memberikan pandangan gitu. Ketika kami di sana, walaupun tidak semua, ada beberapa yang berhasil mendirikan ranting seperti itu. Nah, sharing aja. Oke, selesai jawab. Saya itu sekretaris ranting. Saya bukan PDM, saya bukan PJ. Saya ranting, saya sekretaris ranting. Yang penting kan punya wakil untuk Muhammadiyah. Di salah satu ranting yang hidup itu salah satu ranting saya di situ. Nah, PC itu sebenarnya kalau tempat saya itu ada namanya organisasi seperti N11 NII, Khilafatul namanya. Itu yang jadi beberapa pengurus penting PC itu terlibat di organisasi itu. Dan saya sudah lapor di PDM tapi tidak disikap juga dari PDM. Bahkan kasus terakhir kita punya SMP Muhammadiyah rehat besar-besaran pun PDM juga. Akhirnya kita secara personal nyari semua. Dan memang itu butuh kreativitas sendiri memang. Karena tidak bisa dipungkiri kadang ini saya tidak semua PDM ya. Beberapa PDM itu gayanya masih gaya lama. Karena orang-orangnya sudah tua biasanya. Hanya gerakannya agak lambat. Beberapa PDM, enggak semua PDM ya. Jadi kadang itu kendala kita. Gitu. Kadang kendala kita di sini. Memang butuh anak-anak muda, termasuk IMM, yang memang ya itu tadi harus jadi. Tapi kalau diranting memang harus banyak sabar. Kalau saya itu kan mayoritasnya NW ya, Nadatul Watun di Sumbawa. Awal ketika tahun 80-an, bapak saya termasuk generasi awal Muhammadiyah di kecamatan saya. 3 kali rumah saya itu dilempar batu sama orang. Yang kedua itu pas jatuh di samping kepala ibu saya. Itu gara-garanya cuma satu hal. Gara-garanya bapak saya minta untuk beberapa orang Muhammadiyah setelah 8 rakaat sholat tarawih, kita minta emper masjid untuk witir. Itu memunculkan ketersinggungan dari mayoritas orang di masjid karena mereka orang ini. Akhirnya terus masalah kedua itu dilempar itu gara-gara bapak saya khotbah di masjid gara-gara penerbangan buta. Untuk jangan nebang buta itu dilempar. Saya punya dulu kolam di sawah itu ikan kalker sama ikan koki itu banyak sekali. Itu sempat diracun itu sampai mati tuh ratusan ikan saya itu dikasih potas sama tahu siapa. Ya resikonya memang begitu karena bapak saya generasi awal. Kalau ancaman kayak parang mau dibunuh ya sering banget itu biasa lah ini tempat saya. Jadi kalau orang di sini tantangannya hanya difitnah gitu kan, hanya dia ngomongin yang buruk. Kalau saya ingat-ingat sepele sekali tantangannya gitu. Dibandingkan dengan yang pernah saya alami secara psikologis dengan keluarga saya. Ini cukup. Tapi saya heran bapak saya itu orangnya santai sekali. Bahkan malam itu habis dia ngisi pengajian malam Jumat saya masih ingat. Saya masih umur 8 tahun, saya kelas 2 SD.
itu dihadang sama parang sama orang, serius. Ibu saya sampai kemudian pingsan gitu kan, saya masih ingat, masih kecil sekali. Sampai pingsan, kemudian bapak saya dijemput sama saudara-saudara juga pakai parang dijemputnya. Karena sudah dihadang pakai parang, maka jemputnya juga pakai parang oleh beberapa orang, itu sudah mencegah. Itu semengerikannya itu perjuangan di daerah timur. Kalau perjuangannya orang-orang di sini kan belum seberapa gitu. Baru fitnah, baru kemudian ini bahas Clemente lah kalau bahasa Protem gitu kan, apa namanya tantangannya belum seberapa. Seperti keluarga saya, keluarga saya lah, belum seberapa. Tetapi mungkin saat ini sudah nggak ada yang dijual. Tetapi memang butuh daya tahan. Dan itu butuh pelan-pelan. Kalau terasa di kecamatan saya itu, saya kirim kadang di Songkro, sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu harapan saya 4 tahun ke depan saya dengan generasi baru di desa saya. Di Wonosobo itu ada 3 orang desanya. Walaupun sebenarnya akhirnya saya kecewa karena sistem pondoknya sudah diubah. Saya nggak tahu kadar saya yang saya utus 3 orang itu jadi kadar seperti apa besok ya, mudah-mudahan bertanggung jawab untuk Muhammadiyah. Karena saya harap mereka menjadi generasi yang akan menemani saya di kampung sebenarnya. Kenapa saya perjuangkan di sini. Kemudian ada juga di Universitas Muhammadiyah Mataram, itu ada 4 orang, semuanya IMM. Saya wajibkan untuk masuk IMM mereka. Karena harapan saya, ranting saya punya penerus ke depan yang akan menemani perjuangan saya mulai dari kampung saya minimal. Caranya begitu, harus mengutus orang kampung setempat di PTN. Dan harus diperjuangkan bisa masuk, dan bagaimana caranya mereka bisa masuk. Akhirnya kita punya kawan, punya teman yang berjuang. Sekarang penentuan itu ada 3 sekarang. Wahyu, kemudian ada 2 lagi. Sekarang. Kemudian di Muhammadiyah Mataram itu ada 4, semuanya jadi aktivis kan. Kemudian di Malang ada juga 2 orang kampung saya, semua juga jadi aktivis kan. Dan saya tetap menghubungi gitu agar tetap. Itu tadi kampung saya semua. Karena saya punya cerita kampung saya itu menjadi basis Muhammadiyah percontohan ke depan di kepala saya. Posisinya sekarang sekretaris kampung. Dia nggak usah berpikir besar, menjadi ketua PDM, menjadi ketua ADAS. Nggak usah. Yang penting berbuat untuk Muhammadiyah lah. Nggak usah. Kamu tuh nggak usah populis lah. Nggak penting banget itu jadi orang populis. Gitu. Yang penting peran lu. Kalau ingin jadi populis ngapain sebulan Sumbawa di Jakarta aja gitu. Ngapain? Tapi membangun Muhammadiyah dari ranting dengan sekian banyak tantangan itu mengasihkan. Nah, asik enggaknya tergantung kita. Tergantung cara kita gitu mengemas itu, membuat itu asik. Itu sih. Memang itu daya tahan, saya akui berat tidak. Berat. Bayangkan kita berjuang gak ada uangnya. Orang ngumpul, orang kita ngapa-ngapain pakai uang sendiri. Enggak ada gajinya. Capek iya. Habis duit iya, habis waktu iya. Tapi itulah gitu. Tanggung jawab moral terhadap itu. Dan memang nggak populis. Nggak penting menjadi orang, nggak penting, nggak apa-apa menjadi orang nggak populis. Yang penting kau punya tanggung jawab moral untuk menghadapi. Itu saja. Ini menurut saya loh. Saya nggak ngerti. Ya kalian bisa tanya lah senior-senior yang lain yang kemudian yang di mana di Makassar atau di mana yang punya mungkin pengalaman yang berbeda. Pengalaman saya sendiri seperti itu. Saya itu ketika saya pulang 2015, Sumbawa belum ada IMM. Saya kembali IMM itu 3 tahun. Kemudian 2017 saya bisa dirikan IMM dengan 2 komisariat. Komisariat kampus saya dengan komisariat kampus tetangga. Sekarang sudah mau 4 komisariat, mau 5 komisariat sekarang. Mengalahkan HMI yang sudah sejak tahun 2002 yang tetap masih 2 komisariat. Kita sudah mau 5 komisariat. Dan ngundang orang satu-satu itu kayak MLM beda. Serius. Kayak kita presentasi MLM untuk bangun komisariat baru.
Dan harus di kafe undangnya. Sekali duduk itu undang 5 orang habis 300-400. Duit siapa? Nggak ada duit Muhammadiyah di sini. Dan istri saya sudah paham, kalau malam minggu suaminya pasti pulang jam 12 malam. Berarti dia sedang prospek anak baru, seperti prospeknya yang lain. Karena istri saya juga aktivis, tapi bukan dia memang aktivis IPM. Istri saya itu akan marah bila dia, misalnya ada cewek yang mahasiswa saya yang WA, sama kedua, IPM dia aja, itu dia marah. 2 hal sama yang dia tidak suka. Kalau IPM dia aja, dia sangat marah. Jadi itu sekitar istri saya yang sangat pengertian sekali. Nah, 3 tahun semua bisa 2017 IMM kita dirikan, teraskan sepecah. Jadi Sumbawa sekarang sudah punya cabang sejak Oktober 2017. Dari proses 2015 sampai 2017, 2015 bulan Juni sampai 2017 akhir, bisa saya katakan, saya nggak bisa hitung lagi uang habis berapa. Kalau dari sisi materi, karena kamu mengundang orang, 5-6 orang, duduk, dan itu nggak sekali 2 kali. Ya, begitulah. Itu harus dilakukan. Itu saya pribadi. Tapi senior-senior yang lain jalan cerita masing-masing. Itu pilihan saya seperti itu. Itu pilihan kita masing-masing. Memang tidak populis. Nggak ada masalah jadi orang tidak populis. Itu pilihan. Yang penting tanggung jawab orang terhadap Muhammadiyah itu penting. Karena bagi saya proses kaderisasi untuk kemudian keberlanjutan Muhammadiyah menjadi peradaban bangsa, peradaban dunia ke depan. Itu butuh proses kaderisasi. Bagaimana sekarang kalau kita nggak serius ngomong soal kaderisasi, kita ngomong tentang Muhammadiyah, berpikir soal peradaban, nggak bisa. Ngomong peradaban dan ngomong kaderisasi. Bagi saya muktamar itu penting, tetapi nggak sepenting masa atau adik, dan nggak sepenting dam. Dam itu jauh lebih penting daripada muktamar. Karena bagaimanapun dam itu adalah proses kaderisasi yang akan menentukan SDM yang akan meneruskan tonggak kepemimpinan Muhammadiyah ke depan. Kalau nggak beres otak-otak kalian sekarang ini, nggak beres Muhammadiyah ke depan. Ya nggak sih? Ya, karena kalian tidak akan meneruskan. Makanya saya anggap ini lebih penting daripada muktamar. Kalau agenda seperti ini saja, misalnya gitu ya, PTM atau AUN nggak mau mengeluarkan uang, malah untuk muktamar habis puluhan M, ini ada kesalahan dalam cara berpikir orang-orang ngomong ini. Logis nggak? Ini untuk peradaban Muhammadiyah ke depan, kita nggak berpikir serius, pendanaannya kemudian tidak dipikirkan, tapi untuk muktamar rela untuk habis berapa M. Yang menurut saya jauh lebih penting dam ini daripada muktamar. Karena ini akan menentukan cara pandang Muhammadiyah lewat kepala cara berpikir kalian ke depan. Karena kalian akan menjadi penerus Muhammadiyah. Dan omongan saya ini tentu tidak akan disukai oleh banyak orang. Dan saya nggak masalah kalau saya nggak punya kepentingan. Amal itu kapan saya nggak tahu serius. Walaupun di jurnal Muhammadiyah yang mau digantikan itu, saya ikut tulis 2 tulisan. Tapi kapan muktamar saya nggak paham, nggak ngurus saya. Penting saya diminta tulis, saya tulis gitu aja. Ini jauh lebih penting, naskah lebih penting daripada menurut saya. Dan saya tahu banyak orang yang tidak suka dengan cara berpikir saya. Dan memang dari dulu, ketika saya jadi ketua cabang pun banyak yang nggak suka dengan cara berpikir saya, nggak ada masalah. Saya nggak hidup dari Muhammadiyah, saya bukan pimpinan penting di Muhammadiyah, jadi apa yang perlu saya takutkan? Saya nggak makan dari Muhammadiyah, kemudian apa yang harus saya takutkan? Saya menghidupi Muhammadiyah kok, ngapain saya takut? Kalau berapa uang saya habis untuk Muhammadiyah sudah banyak. Waktu saya berapa habis itu sudah banyak.
Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan. Saya bicara selama saya yakin itu benar. Saya punya independensi untuk berbicara dan saya tahu banyak orang yang tidak suka. Dari dulu memang saya tidak banyak orang yang tidak suka dengan saya karena cara saya berbicara itu pedas. 12 itu sangat banyak dari kampus yang memusuhi saya tahu. Tapi saya tidak peduli. Oh, saya kampus kuliah saya bayar sendiri, saya tak minta siapa pun. Apa yang tidak tahu. Jadi kalau mau menjadi orang berani harus independen. Jangan takut. Selama kalian yakin itu benar. Tetapi kalau kalian bisa dimatikan, jadi berarti kalian juga harus memastikan kartu kalian tidak mati kan? Kartunya jangan sampai mati. Itu. Saya punya ayahanda, itu ayahanda bapaknya si itu saya tadi ber-IMM. Beliau termasuk pejuang Muhammadiyah, pejuang IMM, tetapi punya kartu mati. Kadang-kadang di PTN. Punya kartu mati, gitu. Ngajar di PTN. Kalau saya nggak punya kartu mati, saya nggak hidup di PTN. Saya nggak hidup di Allah. Saya nggak punya kartu mati. Tapi ya itu tadi. Jadi kader itu berdiaspora ke manapun kalian ingin, tetapi kalian harus tetap punya tanggung jawab moral untuk Muhammadiyah. Minimal jadi pengurus kanting lah, gitu. Minimal jadi pengurus kanting. Itulah menurut saya pentingnya diaspora. Agar kemudian cara pandang berpikir orang Muhammadiyah itu orang juga tahu. Kalau kita itu misalnya di kampus, ketika saya itu kan diminta jadi dekan 2 kali, saya nggak mau kenapa. Tadi itu karena menjadi pemimpin itu berat. Dan kayaknya saya masuk jam 8 pagi, pulang sore, dari hari Senin sampai hari Sabtu kayaknya bukan diri saya. Saya merasa aneh, saya nggak bisa gitu. Saya sukanya kalau ada jam belajar, saya masuk kampus belajar. Habis jam belajar, saya nongkrong di kantin sama mahasiswa. Habis itu saya pulang. Saya nggak bisa rapi, masuk jam 8, pulang sore, ngurus urusan kampus, itu nggak bisa. Itu bukan diri saya. Saya nggak bisa begitu. Ya lebih sukanya nyantai-nyantai aja. Yang penting tetap punya tanggung jawab. Apa yang menjadi kewajibannya. Jadi itu ini semua yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kalau salahnya saya minta maaf atas kekurangan. Kalau ada yang tersinggung kata-kata saya yang tidak suka, saya juga minta maaf. Karena saya tidak bisa menjamin semua adik-adik suka dengan apa yang saya katakan. Kalau ada yang tidak suka, betul-betul saya minta maaf. Begitulah diri saya. Terima kasih atas diskusinya pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan ada makna dan ilmu yang kita ambil dari diskusi kita 1 jam setengah ini. Terima kasih. Dari saya, pesannya tadi, sempatkan membaca minimal setengah jam. Ya, kalau teman-teman buat nonton YouTube, atau main Twitter, atau main Instagram, bahkan berjam-jam masak baca buku, 1 lembar masing-masing. Sempatkan. Ya saya katakan ini karena mungkin saya penulis. Jadi salah satu karakter anak IMM itu kan bukan hanya bisa mengisi diskusi, tetapi juga kuat dalam tulisan. Saya harapkan anak IMM paling tidak punya kekuatan di dalam menulis. Mungkin itu menulis tidak akan bisa tanpa membaca dan diskusi. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sudah lagi minta maaf kalau ada yang kata-kata yang menyinggung. Oke, terima kasih kepada Kakanda Fitra Hamdani. Jadi sedikit saya simpulkan teman-teman dari diskusi kita pada siang hari ini karena sudah masuk siang. Yang pertama, kader secara etos secara konseptual di IMM itu ada 3 identitas. Yang pertama, spiritualitas yang dibagi menjadi 4.
menjadi 3. Yang pertama itu adalah ikhlas, yang kedua rasa syukur, dan yang ketiga itu adalah pekerjaan yang dilihat orang lain itu adalah tidak populer, tapi itu penting bagi orang lain. Nah, yang kedua terkait humanitas, disinggung tadi ayat Ali Imran ayat 110. Yang pertama itu adalah egaliter atau kepedulian, dan yang kedua adalah keberanian untuk bersikap. Terus yang ketiga itu terkait intelektualitas. Yang pertama itu adalah terbuka, yang kedua jujur, yang ketiga imajinasi, dan yang keempat itu adalah kritis dan berani mengkritik. Dan saya tambahkan satu di terakhirnya itu adalah keberpihakan. Jadi intelektual itu harus berpihak, mungkin. Dan secara praksis, silakan teman-teman berdiaspora kemanapun, dan jangan lupa setelah teman-teman jadi di tempat diasporanya, jangan lupa kembali kepada Muhammadiyah. Mungkin itu diskusi kita pada siang hari ini. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf secara pribadi dari moderator. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Demikian, nur wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.